Selamat pagi dan salam sejahtera bagimu saudaraku yang diberkati Tuhan. Sebelum kita berangkat melakukan aktivitas pekerjaan kita di hari ini, saudaraku, kita akan mendengarkan firman Tuhan renungan bagi kita. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia yang dari Allah Bapa, Anaknya Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus memberkati saudaraku sekalian. Amin. Saudaraku, firman Tuhan, renungan kita di pagi hari ini dari kitab 2 Korintus 13 ayat 11 dikatakan begini. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikian saudaraku, nasihat terakhir dari Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Di dalamnya ada salam farewell, menyampaikan pesan moralitas, menyampaikan pesan gaya hidup dari setiap orang yang percaya. Ada 4 yang harus diperankan oleh semua jemaat di dalam membangun sebuah persekutuan itu, saudara-saudaraku. Yang pertama, ajakan untuk bersukacitalah. Ada kegirangan hati, dan orang yang bersukacita itu tentu karena dia memiliki pengharapan kepada Tuhan. Dia mampu melihat apa yang ada di depannya, dan dia memiliki sebuah optimisme baru bahwa di dalam Tuhan hidupnya akan memperoleh keselamatan yang sempurna dari Tuhan. Sehingga keselamatan yang ada itulah yang kita harapkan, dan itu yang menjadikan kita bersukacita di dalam kehidupan. Sehingga ajakan bersukacita ini, saudaraku, mengajak seluruh jemaat orang-orang yang percaya supaya tetap memiliki pengharapan yang utuh dan sungguh hanya kepada Tuhan sebagai sumber keselamatan kehidupan itu sendiri, saudara-saudaraku. Yang kedua disampaikan, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Tentu kehidupan banyak orang ada yang bertentangan dengan apa yang Tuhan kehendaki, dengan apa yang Tuhan perintahkan. Hidupnya jauh dari Tuhan. Sehingga bagi mereka, orang-orang yang selalu hidup di dalam dosa, dia akan mampu berusaha memperbaiki dan mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Sehingga dengan usaha yang dilakukan, ada kesempurnaan yang dia mau capai. Hidupnya intim bersama dengan Tuhan, hidupnya dekat dengan Tuhan, sehingga dirinya sempurna di hadapan Tuhan, saudaraku. Yang ketiga, sehati sepikir. Ini adalah nilai yang selalu dibangun di dalam persekutuan itu, sehati sepikir. Ada kebersamaan, tidak ada diskriminatif, tetapi ada saling menghargai, menghormati satu dengan yang lain. Dan dia cakap mengelola perbedaan yang ada, sehingga segala sesuatu yang terjadi di dalam komunitas persekutuan disikapi, dikelola secara baik dan sungguh-sungguh demi kemuliaan Allah. Di sanalah sehati sepikir itu menjadi citra diri setiap orang yang percaya. Yang berikut, saudara-saudaraku, dikatakan hidup dan dalam damai sejahtera. Tentu Tuhan menginginkan kita supaya hidup kita ada berlaku di dalam damai. Kedamaian, saudara-saudaraku, akan kita capai, akan kita miliki, akan kita peroleh ketika kita mampu memaafkan satu dengan yang lain. Damai sejahtera itu akan menjadi sebuah kekuatan bagi kita untuk tidak lagi dikuasai oleh kebencian, perselisihan,
atau yang sejenisnya. Tetapi dengan damai sejahtera itu, kita dimampukan dalam sebuah gerak untuk mengampuni, memaafkan satu dengan yang lain, sehingga persekutuan kita menjadi persekutuan yang ada di dalam damai sejahtera Allah. Dengan cara hidup seperti ini, dengan nilai hidup seperti ini, saudara-saudaraku, dikatakan oleh firman Tuhan, dengan demikian hidupmu akan disertai oleh Tuhan. Inilah firman Tuhan yang menyapa kita di hari ini. Saudaraku yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, nilai kehidupan rohani seperti inilah yang kita perankan di tengah-tengah dunia kita yang semakin rusuh ini, di tengah-tengah di mana banyak dinamika, di mana banyak sekarang yang kita lihat segala sesuatu yang meruntuhkan nilai-nilai kemanusiaan itu, saudara-saudaraku. Inilah yang harus kita perankan di dalam tahun politik yang ada sekarang, sehingga semua faksi, semua dan setiap orang berperan menciptakan keadaan yang lebih baik, menciptakan sebuah habitus yang baru. Di dalamnya kasih, damai sejahtera itu menjadi peran yang terus dilakukan dan dibangun demi masa depan yang lebih baik, saudaraku. Saudaraku, mari bekerjalah, lakukanlah aktivitasmu dengan bersukacita di dalam damai sejahtera Allah, di dalam hidup sehati sepikir, dan berusaha terus supaya semakin hidupmu lebih dekat dan lebih dekat kepada Tuhan. Karena hidup orang yang dekat dengan Tuhan pasti akan diberkati. Bagi saudaraku yang sedang bergumul, yang menghadapi kesusahan dan kesulitan, Tuhan menguatkanmu, Tuhan memberkatimu. Dan bagimu saudaraku yang sedang sakit, kami berdoa semua, Tuhan memulihkan saudaraku, Tuhan menjamah saudaraku, dan Tuhan memberikan kesembuhan kepada saudaraku. Bersukacitalah selalu di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman kehidupan yang telah kami dengarkan. Sungguh firman ini sangat memberikan kami sukacita lestari di dalam Tuhan. Untuk membangun persekutuan yang semakin lebih baik, membangun komunitas yang semakin baik, membangun hidup keluarga kami yang semakin baik dan penuh harmoni. Kiranya Roh Maha Kudus menguatkan kami semua untuk melakukan itu. Biarlah Tuhan memberkati seluruh jemaat umat Tuhan yang bekerja melakukan aktivitasnya di dalam pergumulannya, di dalam kesusahannya, di dalam keletihannya. Engkau ya Tuhan yang menyertai. Terima kasih dalam Yesus Kristus. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus memberkati saudaraku sekalian. Amin. Saudaraku, mari hiduplah di dalam nilai-nilai rohani, dalam dunia pekerjaan kita, di tengah-tengah keluarga kita, dan di tengah-tengah interaksi komunikasi kita dengan orang lain. Tuhan memberkati saudaraku.